Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Semoga tetap sehat selalu. Di sini mungkin dari aku ingin memperkenalkan diri. Nama aku JC Muhammad, mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Untuk sekarang saya mahasiswa semester 7. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan kepada teman-teman semua, yakni terkait personal branding. Nah, untuk personal branding itu sendiri adalah termasuk dari bab penjelasan dari mata pelajaran Daspro S1 untuk elemen wawasan dunia kerja di bidang TJKT gitu. Baik, mungkin akan saya langsung mulai ya, teman-teman semua. Di sini untuk personal branding, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih itu personal branding? Nah, tapi sebelum itu, mungkin kita akan coba breakdown terlebih dahulu personal branding. Nah, untuk personal sendiri itu kan kita sebut saja individu, manusia gitu. Nah, untuk branding sendiri adalah proses sadar dan terencana untuk citra, persepsi, dan identitas suatu identitas. Bisa produk layanan, terus organisasi, ataupun individu di mata halayak umum. Nah, branding tersendiri itu bukan hanya sekedar logo ataupun nama, teman-teman. Nah, ia juga meliputi seluruh pengalaman yang dirasakan orang saat berinteraksi dengan identitas tersebut. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan sebutkan tentang identitas yang disebutkan tersebut. Itu adalah definisi branding. Jadi kalau kita coba lihat lagi, atau brand itu adalah merek ataupun sebuah identitas suatu hal. Nah, branding itu cara memasarkannya gitu, teman-teman. Strategi gimana orang lain tuh melihat suatu identitas itu seperti apa gitu di pikiran mereka, di pikiran halayak umum gitu. Nah, di sini unsur branding tersendiri itu ada 3, teman-teman, yang penting. Yang pertama ada identitas atau identity, terus value atau nilai, dan yang terakhir adalah kesan visual atau visual identity. Nah, untuk identitas tersendiri itu mencakup seperti nama, terus slogan, warna, logo, dan gaya visual. Nah, untuk personal branding, identitas itu bisa berupa nama panggilan profesional, atau kita bisa lihat contohnya kayak nama pena, teman-teman. Terus ataupun foto profil yang konsisten dengan gaya yang profesional ataupun gaya bahasa tertentu. Nah, identitas ini membantu teman-teman bisa mengenali dikenali dengan cepat gitu. Kalau teman-teman punya identitas yang khas yang berbeda dari lainnya, itu akan memudahkan orang lain untuk tahu akan kalian begitu. Nah, terus untuk values tersendiri itu adalah nilai atau prinsip dasar yang menjadi fondasi tindakan. Contohnya kayak integritas, tanggung jawab, dan inovasi. Nah, nilai ini menunjukkan keputusan dan sikap dalam berinteraksi, teman-teman. Karena brand yang mempunyai nilai jelas cenderung dipercaya karena dia itu lebih konsisten begitu akan tindakannya. Nah, terus teman-teman, yang terakhir dari unsur branding yang penting ini adalah tak lain adalah kesan visual atau visual identity. Nah, visual ini juga termasuk ke mempengaruhi persepsi yang lebih cepat gitu dibandingkan kata-kata, karena kita sebagai manusia kan lebih lihat ke secara visual, secara tampaknya. Nah, kalau visual saja sudah menarik, sudah ada ciri khas akan brand tertentu, maka itu akan menjadi patokan pada sebuah branding tersendiri. Mungkin kita akan lanjut ke macam-macam jenis branding, teman-teman. Di sini aku akan sebutkan 3. Ini ada product branding, corporate branding, dan personal branding. Nah, yang pertama untuk product branding tersendiri itu lebih ke fokus citra pada produk tertentu gitu. Fokus pada citra produk tertentu. Nah, contohnya kayak laptop ada yang membranding dirinya sebagai untuk gaming. Contohnya mungkin kalau teman-teman tahu laptop untuk gaming mesti terbayangkan kayak Asus ROG kayak gitu.
Itu termasuk ke produk branding teman-teman. Atau mungkin ke HP untuk kamera atau kamera phone, itu kayak slogannya atau brandingnya dari HP Oppo. Nah itu coba termasuk ke dalam produk branding teman-teman. Kayak gitu. Strategi ini untuk produk branding tuh biasanya kayak meliputi kemasan ataupun fitur tersendiri dan kampanye pemasaran begitu. Terus kita masuk ke jenis yang kedua, yakni tentang corporate branding teman-teman. Nah, corporate branding itu adalah branding dalam level perusahaan, yang mana perusahaan ini ingin dikenal dengan nilai, budaya, dan visi tertentu. Nah, perusahaan contohnya nih ya, perusahaan telekomunikasi ini ingin dikenal sebagai pemberi layanan terpercaya di seluruh negeri. Itu termasuk ke corporate branding ataupun branding dalam skala perusahaan gitu. Nah, terus kita masuk ke yang terakhir, yakni personal branding. Yang kita bahas sekarang ini ya teman-teman, adalah branding yang lebih fokus ke dalam individu, yang artinya orang atau kita sebagai manusia membangun citra diri kita dari nilai keahlian ataupun nilai value atau kepribadian, yang mana ini diperuntukkan untuk keperluan profesional. Nah ini sangat relevan teman-teman untuk kita yang masih siswa ataupun yang mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja begitu, karena dunia kerja itu sangat kental banget dengan yang namanya personal branding. Nah, lanjut kita akan ke penjelasan tersendiri. Untuk personal branding adalah usaha sistematis yang membentuk bagaimana orang lain memahami, menilai, dan mengingat dirimu sebagai individu profesional. Ini bukan hanya apa yang kamu katakan tentang diri sendiri, tetapi apa yang orang lain katakan dan rasakan ketika memikirkanmu. Nah, kayak gampangnya orang lain tuh lihat kita itu seperti apa. Nah, itu adalah personal branding tuh. Nah, dalam personal branding itu ada 4 komponen. Di sini yang pertama adalah skill dan kompetensi. Adalah sesuatu yang apa yang bisa kamu lakukan, hard skill, entah itu kayak mengoding, menggambar, terus teknisi alat tertentu, itu termasuk ke dalam skill dan kompetensi. Terus juga kayak di sini ke komponen kedua, yakni adalah cerita pribadi. Nah, cerita pribadi ini tergolong ke latar belakang yang mungkin membedakanmu dari yang lainnya. Contoh kayak proyek kelas, terus pengalaman praktek, ataupun bisa kita lihat kayak prestasi begitu. Itu termasuk ke cerita pribadi teman-teman. Terus perilaku dan sikap, ini adalah komponen yang ketiga, yakni tentang bagaimana kamu bertindak, sikap kamu itu bagaimana, soft skill kamu itu kayak gimana. Kayak contoh kamu apakah orang yang mungkin komunikatif, percaya diri, disiplin, tekun kayak gitu. Nah terus yang terakhir yang kita kalah penting yang pastinya adalah jejak digital, yang mana jejak ini ditinggalkan di platform-platform tertentu, entah itu di sosmed ataupun di dalam portofolio yang kamu buat gitu teman-teman. Nah lanjut di sini catatan penting yang jangan sampai terlewat. Personal branding itu bukan kepura-puraan. Nah, brand terbaik berasal dari keaslian, menunjukkan versi terbaik dari dirimu, bukan dengan meniru orang lain. Jadi, personal branding itu adalah menunjukkan versi dirimu yang terbaik, bukan hanya menilai ataupun mengikuti orang. Boleh saja teman-teman untuk mengikuti orang, namun harus ada keaslian dalam dirimu. Jadi jangan sampai kayak meniru plek dengan orang lain. Jangan meniru secara mentah-mentah orang lain. Yang pasti harusnya tetap ada versi dari dirimu yang sendiri yang membedakan orang yang kamu tiru tersebut. Paling gampangnya gitu. Terus catatan kedua, yakni proses dari personal branding itu membutuhkan waktu. Karena membangun reputasi positif biasanya memakan waktu yang lebih lama daripada menjatuhkannya. Jadi dalam komponen ataupun di prinsip
personal branding itu ada nilai konsistensi, karena nggak mungkin orang mengenali kamu hanya kayak sehari melakukan sesuatu terus kamu bisa dicap kayak gitu. Enggak, harus ada konsistensi di dalamnya, begitu teman-teman. Terus untuk tujuan personal branding di sini akan aku sebutkan ada 6, yakni menunjukkan kompetensi positioning kamu itu di mana. Karena tujuan dari personal branding itu memposisikan kamu itu bisa di hal apa sih, begitu positioningnya. Terus yang kedua yakni menciptakan diferensiasi. Tunjukkan bahwasannya kamu itu berbeda dengan yang lainnya, karena kamu memiliki personal branding ini yang menunjukkan bahwasannya kamu beda dari teman-temanmu yang di sekitar. Itu contohnya. Terus yang ketiga yakni meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasannya kayak biar orang lain saat melihat dirimu itu tahu bahwasanya kamu adalah orang yang memang kompeten di hal yang kamu lakukan gitu. Terus selanjutnya yang keempat adalah membangun jejak karir yang dalam jangka panjang, karena di personal branding itu membantu setiap langkah kita, entah itu dari magang, entah itu nanti kerja awal-awal atau kerja entry level, ataupun ke yang terakhir sampai ke ranah spesialis, itu sangat dibutuhkan teman-teman untuk personal branding. Terus yang kelima yakni menarik peluang kolaborasi dan network, karena dari personal branding itu pasti akan menjalin hubungan dengan orang-orang yang setipe gitu. Contohnya kalian suka mengoding, pasti kalian akan mendapatkan relasi dengan orang-orang yang senang ngoding juga gitu. Terus yang terakhir adalah mempermudah komunikasi untuk tujuan karir, karena dengan brand ataupun personal branding yang jelas, ketika kamu ingin ditanya kamu itu mau menjadi apa, nah jawabanmu akan langsung mewakili tujuan dari karir ataupun kemajuan yang telah kamu lalui dari mana, dan ini dari personal branding yang kamu telah buat sebelumnya, begitu. Terus untuk cara membangun personal branding itu ada 4 teman-teman di sini. Nah, yang pertama yakni cari tahu siapa kamu, self awareness. Jadi personal branding itu tidak pernah kuat kalau kita sendiri itu tidak mengenali diri kita. Nah, harus mengetahui apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, apa minatmu, dan apa tujuan hidupmu. Terus yang kedua yakni yang sudah aku sebutkan tadi, yakni tujuan yang jelas. Tentukan tujuan yang jelas, karena personal branding itu harus ada tujuan, dimana jika nanti pas di jalan kamu tidak konsisten, tidak punya arah yang jelas, maka kamu akan hilang arah dan tidak memungkinkan juga bahwasanya kamu akan menghancurkan personal branding yang telah kamu buat sebelumnya gitu. Terus yang ketiga ya ini adalah jaga konsistensi. Konsistensi is the key, karena konsistensi adalah inti dari personal branding. Tanpa konsistensi, personal branding akan terlihat lemah dan membingungkan dan sulit dipercaya. Terus yang terakhir adalah buat konten yang sesuai dengan diri Anda atau dirimu. Karena setelah kalian mengetahui diri sendiri, telah menentukan tujuan, terus juga coba untuk menjaga konsistensi, nah seterusnya harus membuat hal ataupun konten yang menampilkan dirimu itu seperti apa sih gitu. Nah kesimpulannya, personal branding itu dibangun dengan memahami siapa diri kita, apa yang ingin kita capai, bagaimana menampilkan diri kita secara konsisten. Nah, dengan mengenali kelebihan, kekurangan, minat, dan tujuan pribadi, kita sebagai manusia dapat membentuk identitas yang jelas dan mudah dikenali. Nah, jika kita lakukan dengan tepat, personal branding ini akan membantu dirimu, siswa, ataupun orang biasa dikenal secara positif, mempermudah karir masa depan, dan membangun kepercayaan di lingkungan sekolah maupun profesional. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari personal branding tersendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.